Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sekarang di pertemuan minggu kedua. Itu kita akan bahas mengenai konsep dasar sistem informasi. Ya. Nanti kita lihat bagaimana definisi-definisi dari sistem informasi, kemudian definisi informasi, sistem, dan manajemen. Nanti kita lihat. Kemudian nanti kita akan bahas di sini mengenai kemampuan teknis dari sistem informasi. Kemudian juga kita akan bahas mengenai umur informasi, nilai informasi, dan beberapa contoh sistem informasi yang biasa digunakan yang di satu perusahaan. Mungkin untuk pendahuluan singkat saja ya, kita masuk ke ini share screen ya, ke materinya. Ini materi yang kita bahas hari ini. Ini definisi dari informasi manajemen, kemudian sistem informasi manajemen. Jadi seperti kita ketahui bahwa sistem informasi ini sudah banyak digunakan di seluruh perusahaan. Ya. Jadi di sini sistem informasi ini adalah definisinya an organized combination of people, hardware, software, networks, and data resources that collect, transform, and disseminates information in the organization. Nah, ini definisi sistem informasi ya. Jadi kombinasi dari pengorganisasian orang, hardware, software, jaringan, dan sumber-sumber data yang dikumpulkan, kemudian ditransformasikan, dan disebarkan informasinya di dalam organisasi. Nah, hanya itu definisinya. Jadi, data diolah menjadi informasi, kemudian disebarkan di dalam organisasi tersebut ya. Terserah siapa saja yang memakai menggunakan informasi itu tidak didefinisikan. Oke, kemudian definisi sistem informasi manajemen. Nah, definisi sistem informasi manajemen adalah definisi sistem informasi di atas tadi ditambah dengan definisi bahwa sistem tersebut dapat menyediakan orang atau dapat menyediakan informasi untuk siapapun ya, dengan informasi yang berhubungan terhadap operasi organisasi. Nah, sini lebih tekankan untuk mendukung kepada aktivitas pengambilan keputusan. Jadi definisinya system that provide, jadi above definition plus system that provide people with information relating to organizational operation to support their decision making activities. Jadi ini yang definisi sistem informasi. Jadi bedanya kalau ini hanya mengolah data menjadi informasi kemudian disebarkan kepada siapapun. Kalau di sini sistem informasi manajemen lebih diarahkan kepada sistem yang dapat menyediakan informasi bagi orang-orang yang berhubungan dengan atau terkait dengan operasi dari organisasi tersebut. Ya. Terutama di sini disediakan untuk mendukung kepada aktivitas pengambilan keputusan, baik di level top, middle, maupun lower. Nah, ada dua aktivitas krusial di sini, yaitu manajemen informasi dan manajemen reporting. Bagaimana mengelola informasi tersebut sehingga informasi benar-benar diperlukan oleh pihak manajemen
dan bagaimana melaporkan informasi tersebut untuk pihak manajemen. Oke, menurut Raymond McLeod, bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Nah, jadi banyak definisi sistem informasi, mungkin Anda juga bisa menggali lagi, nanti bisa lihat di Google, di materi-materi yang lain tentang definisi ini ya. Oke. Berikutnya kita lihat definisi sistem. Nah, kalau Anda sudah mengambil mata kuliah pemodelan sistem, mungkin sudah tahu ini, bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang terkait secara khusus untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Jadi ada elemen-elemen sistem seperti misalnya sekarang kita ngajar ya, walaupun online, elemen sistem belajar mengajar online, tentu ada dosen, mahasiswa, kemudian ada sistem e-learning-nya sebagai media, jadi biasa di kelas sekarang melalui online. Kemudian online juga nggak bisa jalan kalau nggak ada setup dari sistem, nggak ada ahlinya yang men-setupnya, merancangnya. Kemudian sistem udah ada pun nggak bisa jalan kalau nggak ada orang yang mengoperasikannya. Salah satunya adalah operator. Seperti yang Anda alami minggu lalu, ada yang masuk ke kelas yang tidak seharusnya gitu. Nah, itu berarti ada elemen sistem yang juga berperan, yaitu karyawan yang entry data ke sistem e-learning. Jadi enroll. Jadi mengambil data dari sistem situ, sistem informasi terintegrasi UNPAS, kemudian dimasukkan ke dalam sistem e-learning. Nah, bagusnya itu otomatis tercuma karena memang pembangunan sistemnya bertahap, ini belum terintegrasi secara otomatis, sehingga masih ada kesalahan-kesalahan dalam input data. Oke, sekarang kita lihat definisi informasi ya. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima informasi dan menjadi dasar dalam mengambil tindakannya atau keputusan pada saat ini atau yang akan datang. Artinya gini, kalau misalnya ada data yang sudah diolah jadi informasi, kemudian informasi ini disampaikan kepada Anda, nah Anda harus mengerti, kalau enggak, informasi ini nggak berarti apa-apa buat Anda. Nah, sehingga tidak bisa mengambil keputusan apa yang akan dilakukan terhadap informasi yang Anda terima. Misalnya gini, kalau Anda menerima informasi tentang IP Anda 3,5. Kalau Anda ngerti IP, maka 3,5 itu akan membuat Anda senang karena di atas rata-rata. Kemudian kalau Anda tahu peluang-peluang dengan IP tersebut, misalnya bisa mengambil atau bisa mengajukan beasiswa. Nah, jadi Anda bisa melakukan apapun yang terkait dengan informasi tersebut. Kalau IP-nya rendah, harus berjuang supaya bisa mengejar ketinggalan. Nah, sementara definisi manajemen ini adalah kumpulan aktivitas, di dalamnya ada perencanaan atau planning, ada organizing, pengorganisasian, kemudian ada commanding, perintah, ada coordinating, dan ada controlling. Ini menurut NDPI. Oke, semua definisi ini Anda bisa perdalam lagi di dalam materi-materi yang sekarang bisa Anda ambil dari buku, dari e-book, kemudian dari Google, dari YouTube, banyak. Anda bisa perkaya informasi yang terkait dengan materi ini. Oke, sekarang kita lihat kemampuan dari sistem informasi. Nah, ini dari dulu sampai sekarang, ini tetap seperti ini, cuma mungkin teknologinya yang berubah. Ya.
Kemudian budayanya juga berubah, sekarang sudah makin mudah. Jadi suatu sistem informasi harus mampu menerima masukan. Jadi ada input ya, sekarang input bisa berbagai macam. Bisa dari kamera, bisa dari handphone, bisa dari keyboard seperti biasa, dan lain-lain. Mungkin bisa dari suara juga. Jadi ini banyak sekali informasi yang sudah bisa menerima masukan ini. Nah, teman saya membuat ada yang namanya media wicara, itu suatu hardware, di dalamnya ada aplikasi yang inputnya cuma dari suara. Kita mau cari tiket pesawat, cari hotel, mau booking hotel, booking tiket pesawat, kemudian mau menanyakan berbagai macam hal, misalnya melalui Google, itu hanya cukup dengan suara. Nah, ini udah makin canggih menerima masukan ini. Kemudian melakukan pemrosesan. Ini juga dengan kemampuan seperti sekarang, implementasi dari artificial intelligence, jadi intelijensia buatan, ini makin canggih software-software yang ada sekarang. Kemudian kemampuan menyimpan data atau informasi. Nah, ini luar biasa. Nah, seperti minggu lalu saya jelaskan, sudah bahkan satuannya menjadi big data. Ya. Jadi bisa tera, hexa, kemudian bisa ribuan bahkan jutaan tera. Ya. Kemudian dan ini bisa disimpan di mana saja. Data di bank bisa disimpan di pusat maupun di setiap cabangnya. Kemudian kemampuan memproduksi dan mendistribusikan keluaran. Nah, ini juga sudah luar biasa ya. Tadi inputnya suara, waktunya juga suara, yang media suara tadi ya. Jadi kita hanya seperti ngobrol dengan sekretaris. Nah, jadi di perusahaan pun bisa seperti itu. Sistem informasi itu bisa memproduksi dan mendistribusikan keluaran sesuai dengan kebutuhannya. Bisa, kalau sekarang di perusahaan ada modelnya dashboard. Di dashboard itu top management bisa melihat bagaimana perkembangan perusahaan, indikator-indikator yang terkait dengan kinerja perusahaan yang bisa dilihat di situ. Kemudian distribusinya itu bisa melalui handphone, melalui gadget, melalui media-media yang lainnya. Nah, ini kemampuan sistem informasi harus seperti ini. Kemudian, kemampuan teknisnya dari sistem informasi, dia harus mampu melakukan pemrosesan secara batch atau secara tunggal. Ya. Jadi jangan sampai ada data satu yang nggak bisa diproses, atau data mengelompok satu kelompok nggak bisa diproses, karena semuanya harus bisa bisa tunggal misalnya. Nah, sekarang pun kemampuan yang lain ini harus bisa melakukan pemrosesan secara tunggal. Jadi satu data pun bisa diolah, gitu. Bisa diinput. Misalnya kalau kita mau order barang atau order produk secara online, ini kalaupun ada satu ini bisa diolah. Kemudian, ini yang nggak kalah penting sekarang itu zamannya online real time. Transaksi harus bisa diolah secara online real time. Jadi hari ini, detik ini kita akses, detik itu juga sistem informasi harus berubah. Seperti misalnya transaksi di bank itu udah nggak bisa dihindari, harus online real time. Nah, kemudian ada komunikasi data dan jaringan komputer. Nah, ini juga sekarang makin canggih, data tadi makin besar, makin tidak terbatas, makin terbuka, semua data bisa diakses gitu. Dan jaringan komputer juga makin luas, bisa wireless sekarang. Jadi udah sangat maju ya. Dan sehingga tidak ada alasan bahwa informasi dari satu perusahaan itu tidak bisa diakses gitu dari manapun, terutama untuk kepentingan perusahaan maupun konsumen. Nah, kemudian kemampuan teknis yang lain
dia harus mampu melakukan pencarian, report, dan analisis. Jadi dengan kemampuan ini, dimanapun data bisa kita cari. Tadi dengan kemampuan artificial intelligence ya, itu bahkan bisa menemukan pola dari record-record yang ada, dari data yang super besar tadi. Kemudian ada pemeriksaan file atau file inquiry. Nah ini biasanya kalau dalam satu sistem informasi, itu ada informasi atau ada file yang hilang, itu bisa dicari dan bahkan bisa di-generate lagi. Nah, sehingga sistem informasi tetap bisa berjalan. Kemudian ada model-model dan algoritma keputusan. Nah, ini juga sangat penting di dalam kemampuan teknik sistem informasi. Bahkan sekarang ini menjadi kewajiban bahwa sistem informasi ini bisa memberikan satu keputusan ya, ketika kita berinteraksi dengan sistem informasi itu bisa memberikan masukan kepada kita, bisa memberikan keputusan kepada kita dengan algoritma yang tadi salah satunya menggunakan artificial intelligence atau ada expert system gitu. Nah, kemudian yang terakhir juga ini ada namanya otomasi kantor. Jadi sekarang apapun bisa dilakukan secara otomatis. Mau minta apapun, mau ngirim data apapun, mau mengolah data apapun, itu bisa dilakukan secara otomatis ya dengan menggunakan sistem otomasi kantor. Ini sudah di perusahaan-perusahaan besar ini sudah menjadi kewajiban ya, supaya produktivitas lebih tinggi. Oke, kemudian, nah kita lihat sekarang jenis-jenis sistem informasi. Nah, jenis sistem informasi yang paling rendah adalah TPS atau Transaction Processing System. Ini seperti di loket-loket ya. Di loket-loket atau transaksi-transaksi seperti di mana kita beli makanan di McD atau di yang lain-lain. Ini Transaction Processing System. Nah, jadi ini yang paling rendah, seperti kalau kita ngirim paket ke CNE, CNT atau ke pos, ini pasti melalui ini. Nah, ini kemudian diolah nanti menjadi informasi. Nah, kemudian berikutnya adanya Knowledge Work System atau KWS. Jadi ini sistem kerja pengetahuan. Jadi di sini biasanya dikelola pengetahuan atau knowledge yang terkait dengan sistem di perusahaan. Ya. Jadi kalau misalnya ada nanti jadi knowledge seperti apa tahapannya nanti di materi berikutnya akan saya jelaskan. Nah, tapi di sini intinya bagaimana mengelola knowledge ini. Tujuannya adalah ketika kita mau merancang sesuatu, produk kita masa depan, kita dasarkan pada knowledge yang kita miliki. Nah, ini karena kalau dikelola dengan baik, maka kita akan menjadikan knowledge sebagai referensi. Kemudian ada namanya Office Automation System. Nah, ini seperti tadi saya jelaskan, perusahaan itu kalau kita melakukan sesuatu yang terkait dengan kebutuhan operasional perusahaan, itu dengan OAS ini atau Office Automation System, ini akan kita peroleh atau kita lakukan secara otomatis ya, sehingga memudahkan di dalam operasionalnya. Nah, kemudian ada berikutnya adalah MIS, ya, Sistem Informasi Manajemen atau Management Information System, seperti yang tadi sudah dijelaskan definisinya. Nah, kemudian di atas MIS itu ada namanya Decision Support System atau DSS. Ya. Nah, ini adalah sistem pendukung keputusan. Jadi ini lebih tinggi dari Management Information System. Di sini ada model-model yang dimasukkan ke dalam sistem untuk membantu membuat usulan pengambilan keputusan. Kemudian di situ juga ada namanya what if analysis. Jadi kalau kita rubah-rubah inputnya nanti kira-kira outputnya akan seperti apa. Nah kemudian ada namanya expert system. Nah expert system itu adalah sistem pakar ya. Jadi sistem pakar artinya ada sistem informasi yang di dalamnya itu adalah menyajikan
informasi dengan pola kerja seorang expert. Misalnya dokter, ketika dia melakukan diagnosa, tahapan apa saja yang akan dia lakukan. Misalnya, pasti yang ditanya, kalau misalnya kita sakit kepala gitu, atau pusing. Nah, pasti pertanyaan pertama, apakah ada kegiatan fisik yang membuat lelah tubuhnya, tubuh si pasien atau tidak? Nah, kalau jawabannya iya, maka akan terus menerus di apa namanya diberikan pertanyaan yang nantinya mengarah kepada bahwa dia sakitnya fisik. Tapi kalau misalnya sakitnya non fisik, nah itu akan eh, nanti akan mengarah kepada misalnya pertanyaan apakah ada pikiran atau sesuatu yang dipikirkan yang mendalam sehingga membuat tubuhnya lelah. Oke. Tadi ada juga materi yang namanya neural network ya. Jadi neural network computing. Jadi di situ eh, bagaimana menirukan pola pikir dari orang. Nah, sehingga model bisa membuat suatu pola tertentu ya dari data yang ada. Nah, itu sekarang banyak diterapkan, yaitu di artificial intelligence ya, itu untuk aplikasi-aplikasi banyak menggunakan itu ya. Terutama terkait dengan big data ya. Oke, berikutnya kita lihat tadi apa itu data ya. Data. Data itu adalah fakta-fakta yang belum terinformasikan atau yang tidak terstruktur. Nah, data ini kalau punya arti, berarti ini akan menjadi informasi. Jadi data-data yang tadi fakta-fakta yang dihadapi tidak terstruktur, tidak terinformasikan, jika dia memiliki arti, diolah ya, ini menjadi satu informasi. Nah, informasi itu adalah berbeda atau difference that makes a difference. Artinya bahwa informasi ini tentu akan membuat arti tertentu buat orang tertentu. Misalnya gini, tadi IP 3,5. Kalau Anda mengerti IP 3,5, maka Anda bisa mengambil keputusan yang tepat. Tapi kalau misalnya nggak ngerti IP 3,5, biasa saja gitu, nggak punya keputusan apa-apa, diterima begitu saja. Begitu juga sebaliknya, IP-nya 2, juga biasa saja, tidak ada usaha untuk memperbaiki. Nah, tapi kalau informasi tersebut misalnya memang tadi menjadi standar, disepakati, maka ketika ada orang IP-nya tinggi, orang akan menghargai. Ketika ada orang IP-nya rendah, maka akan didorong untuk terus maju ya. Oke, kemudian informasi-informasi yang sering kita terima, kemudian dari informasi kita memiliki kegunaan atau bermanfaat buat kita, ini lama-lama informasi yang banyak ini akan menjadi knowledge, menjadi pengetahuan buat kita. Jadi misalnya kita menerima informasi ini sekarang lagi pandemi ini transaksi menurun. Nah, transaksi menurun ini awalnya mungkin hanya atau kita abaikan, lama-lama ya benar menurun ya. Terus karena menurun berarti oh iya kondisi pandemi ini membuat transaksi menurun. Nah, sehingga nanti kita bisa melakukan sesuatu dengan knowledge ini.
Atau perilaku konsumen, misalnya sekarang perilaku konsumen ingin yang harganya murah, cepat nyampe, kualitasnya bagus. Nah, kalau kemudian tipe-tipe tertentu yang dipesan gitu ya. Misalnya baju sehari-hari sekarang yang banyak dipakai, bukan baju untuk bepergian. Maka nanti jadi knowledge bahwa baju-baju yang harga murah, kualitas bagus untuk keperluan sehari-hari, cepat nyampe, itu yang akan dipilih yang harus oleh konsumen dan itu yang harus disediakan. Oke, itu yang intinya Anda bisa baca di sini definisinya selalu dirinci ya. Oke, sekarang kita lihat kualitas informasi. Nah ini penting karena informasi ini sebagai sumber daya sebenarnya yang berharga bagi perusahaan dan harus dikelola seperti sumber daya yang lain, yaitu kalau TI kita kenal ada 5M ya. Man, mesin, money, material, dan metode. Nah, informasi ini juga ini menjadi sumber daya, bukan hanya 5M. Karena sekarang zamannya informasi. Perusahaan yang menguasai informasi biasanya dia akan lebih leading, lebih maju bisnisnya. Nah, tadi informasi yang disampaikan harus berkualitas. Apa itu kualitas informasi? Jangan sampai tadi ya, informasi yang disampaikan hoax misalnya. Kalau informasinya hoax, maka bisa dibayangkan keputusannya akan salah ya. Nah, ini beberapa kriteria informasi yang berkualitas. Yang pertama adalah harus akurat. Jadi jangan hoax tadi ya. Informasi itu harus benar-benar disampaikan sesuai dengan data-data atau fakta-fakta yang temukan di lapangan. Ketika diolah juga akan menjadi informasi yang akurat. Ya. Jadi kalau misalnya IPK 3,5, nah maka dasarnya perhitungannya itu dari mana? Nah, kalau kita buktikan secara manual, hasilnya akan sama. Ya, kemudian yang gak kalah penting, bahwa informasi yang disampaikan selain akurat itu harus lengkap. Jadi jangan sampai informasinya sepotong-sepotong. Saya tadi balik lagi, kalau Anda diberi informasi bahwa IPK Anda 3,9, senang nggak? Pasti senang. Anda semester 10 misalnya, atau semester 6 misalnya ya. IPK 3,9, pasti senang. Nah, apakah itu prestasi? Belum tentu, karena selain IPK, itu ada namanya raihan SKS. Di raihan SKS, misalnya kalau semester 6, orang lain udah 20, kalau 6, kalau misalnya 120, Anda masih 80. Nah, itu berarti belum memenuhi gitu ya. Nah, informasi juga harus mengurangi ketidakpastian. Jadi, dengan informasi yang diberikan, itu perusahaan akan mengambil keputusan yang pasti. Misalnya, ini trennya lagi bagus. Kalau tren bagus berarti penjualannya bagus, berarti kita akan memproduksi lebih banyak. Tapi kalau misalnya informasinya bahwa tren penjualan menurun berdasarkan statistik, maka jangan coba-coba kita memproduksi lebih banyak. Nah, kemudian informasi juga harus disampaikan kepada pihak-pihak tertentu sesuai kebutuhannya atau relevan. Jangan sampai informasi disampaikan kepada pihak yang tidak relevan, nanti akan menimbulkan salah pengertian ya, atau kekhawatiran. Misalnya gini, informasi mengenai keuntungan perusahaan atau kerugian perusahaan, boleh nggak disampaikan kepada karyawan yang level bawah dengan alasan transparansi? Nah, tentunya nggak bisa begitu juga ya, nggak bisa sembarangan, karena mungkin yang level bawah ini akan khawatir kalau perusahaan lagi untung dia senang,
nggak khawatir di PHK, tapi kalau lagi rugi kan khawatirnya PHK. Jadi bisa. Padahal itu kan tanggung jawab manajemen. Jadi ya, kalau informasi mengenai keuntungan kerugian perusahaan ya top manajemen. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting ini informasi yang disampaikan tepat waktu. Jangan sampai informasinya udah basi, udah kadaluarsa. Jadi ketika diputuskan maka terlambat. Misalnya tadi informasi mengenai tren penurunan penjualan. Karena informasinya nyampainya terlambat, akhirnya perusahaan memproduksi lebih banyak, ternyata dan penjualan menurun, akhirnya stok akan menumpuk. Oke, ini adalah nilai dan umur informasi berikutnya. Jadi kata di kualitas informasi, dan kita masuk ke nilai informasi. Apa itu nilai informasi? Nilai informasi adalah nilai dari perubahan tingkah laku keputusan yang disebabkan oleh informasi dikurangi pengorbanan atau biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, itu nilai informasi. Jadi misalnya gini, kalau kita mau beli mobil second, kemudian kita beli langsung, dan kita misalnya membeli dengan harga tertentu, dengan kualitas mobil tertentu, kita putuskan untuk beli, nah, itu kan tanpa informasi ya, apakah mobilnya benar-benar bagus atau tidak. Kalau misalnya setelah dipakai ternyata mobilnya udah jelek, rusak, berarti kan Anda harus mengeluarkan biaya untuk perbaikan mesinnya atau apapun, bodinya. Nah, itu berarti transaksi tanpa informasi. Nah, kalau misalnya Anda sebelum membeli ngajak seorang montir yang ngerti betul bagaimana kondisi kendaraan, maka berdasarkan informasi yang diberikan oleh montir tentang kondisi kendaraan, kita bisa misalnya menawar, tadinya harganya 100 misalnya jadi 95 karena ada 5-nya untuk perbaikan, untuk servis dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya tadi untuk buat perbaikannya 5, misalnya, informasi yang kita keluarkan untuk montir itu 1, berarti nilai informasinya adalah 5 dikurangi 1. Jadi 4. Itu nilai informasi. Nah, selain itu nilai informasi bisa definisikan seperti yang lain ya. Misalnya kalau misalnya sekarang Anda punya KHS, kartu hasil studi. Kartu hasil studi Anda diarsipkan nggak? Kalau nggak diarsipkan, maka ketika ada masalah yang misalnya di luar kehendak kita semua, data hilang, semua hilang, maka Anda nggak punya informasi bahwa Anda sudah lulus mata kuliah tertentu. Jadi kalau misalnya nanti diurus di kampus, maka Anda harus mengumpulkan bukti-bukti bahwa Anda sudah lulus mata kuliah tertentu. Nah, tapi kalau KHS tadi, kartu hasil studi tadi, yang sudah ditandatangan dosen wali atau SBAP atau Wandik 1, itu dokumen yang sah, yang resmi. Nah, sehingga kalau misalnya ada masalah dengan database dan sebagainya, Anda tinggal tunjukkan, saya sudah lulus mata kuliah tertentu, ini buktinya. Nah, itu nilai informasi. Nah, banyak ya, terkait nilai informasi ini, tidak hanya tadi definisi yang ini, tapi juga implementasinya banyak. Oke.
Kemudian umur informasi. Ini adalah lamanya informasi disimpan atau dipelihara dalam satu sistem informasi. Nah ini kenapa harus ada umur informasi? Karena tidak semua data ini bisa disimpan di dalam storage kita, ya, di dalam hard disk kita, karena nanti akan pengaruh kepada respon time atau kecepatannya, ya. Kecepatan prosesnya. Walaupun sekarang kan proses udah cepat, tapi kalau datanya memang terlalu banyak, ini akan berpengaruh. Nah, makanya seperti sekarang di bank itu, kalau dulu umur informasi transaksi uang kita di bank itu satuannya 3 bulan, ya paling lama, sekarang dipercepat lagi, paling lama 1 bulan. Itu yang bisa kita lihat. Bukan berarti datanya hilang, tapi kita bisa minta dengan prosedur tertentu. Kalau biasanya bisa online nih, cari data sampai 3 bulan, sekarang nggak bisa kan. Nah, ini supaya data aktif di database-nya ini yang betul-betul aktif saja. Jadi kalau yang tidak aktif ya dipindahkan ke data historis. Oke, sekarang ada rumusnya. Ini ngambil dari buku Gordon B. Davis. Ini buku apa namanya, textbook, buku pegangan sistem informasi. Jadi ada informasi kondisi, ada informasi operasi. Nah, berapa lama informasi maksimum yang harus disimpan, umur informasi rata-rata, dan umur informasi minimum harus disimpan. Nah, ini ada rumusnya. Jadi kalau di sini misalnya informasi kondisi, yaitu informasi atau di sini data yang menggambarkan kondisi suatu waktu tertentu. Sedangkan informasi operasi yaitu data yang menggambarkan perubahan selama periode tertentu. Nah, kalau misalnya kita punya I ini adalah interval informasi, kemudian P adalah waktu proses atau processing delay, merupakan waktu proses antara akhir dari interval informasi dan terbitnya laporan, maka bisa dirumuskan di sini umur informasi maksimum dari informasi kondisi adalah I plus P. Sedangkan umur informasi operasi adalah 1,5 I plus P, jadi lebih lama disimpannya. Nah, sedangkan umur informasi rata-rata untuk informasi kondisi adalah setengah I plus P. Dan untuk informasi operasi adalah I plus P. Sedangkan informasi minimum adalah sama dengan waktu prosesnya. Untuk informasi kondisi dan untuk informasi operasi adalah setengah I plus P. Jadi ini salah satu rumus yang digunakan untuk menentukan berapa umur informasi. Nah, seperti misalnya nanti penerapannya bisa macam-macam ya. Jadi misalnya umur informasi dari nilai-nilai mata kuliah Anda selama kuliah di TI Unpas. Berapa lama harus disimpan setelah lulus ya? Apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu ada rumusnya. Ya, bisa pakai yang ini, atau kita bikin rumus sendiri. Misalnya, kita hitung rata-rata alumni ini terserap di dunia pekerjaan. Jadi kalau misalnya rata-ratanya setahun, maka setahun itu harus umur minimum informasi itu. Kemudian kalau 2 tahun itu udah semua terserap, maka maksimum 2 tahun. Setelah itu dipindahkan ke data historis. Nah, kemudian kita lihat cara meringkas informasi. Jadi informasi itu terutama untuk top management, kalau harus rinci, tentunya dia nggak punya waktu ya, untuk membaca informasi tersebut. Nah, makanya harus diringkas ya.
Pertama dengan agregasi. Jadi agregasi itu dikelompokkan di kelompok yang paling besar yang biasa dimengerti oleh top management. Misalnya kalau produksi batu bara, nah satuannya juta ton misalnya, miliar ton, juta ton. Misalnya target 30 juta ton. Nah di dalamnya tentu ada kegiatan-kegiatan produksi yang untuk mencapai 30 juta ton tadi ya. Kalau misalnya di telekomunikasi satuannya misalnya transaksinya bisa jumlah pelanggan atau pengguna Telkomsel misalnya. Itu di dalamnya pengguna misalnya pengguna Telkomsel ada misalnya 200 juta. Nah, 200 juta itu adalah agregatnya. Nah, untuk memproduksi 200 juta, untuk melayani 200 juta, tentu harus diperlukan berapa jumlah BTS, berapa jumlah apa sentral telepon kalau dulu sekarang switch-nya, soft switch-nya, berapa jumlah teknisinya, berapa apa namanya jumlah bandwidth-nya yang harus diberikan atau kapasitasnya dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada statistik. Nah, ini mungkin kalau Anda belajar statistik, ini salah satu cara memberikan informasi yang efektif juga ya. Jadi dengan statistik itu semua bisa diwakili. Ya. Kemudian dengan pemadatan. Pemadatan itu tentu kalau kita punya 10 item informasi, nah kita padatkan mungkin hanya 5 item saja yang mewakili yang bisa kita sampaikan laporannya atau kita ringkas. Supaya informasi-informasi yang memang bisa diabaikan itu di apa namanya nggak usah disampaikan kepada top management. Kita bisa deskripsi narasi. Misalnya kalau kita baca rasio-rasio keuangan kan susah gitu ya. Maka dengan deskripsi narasi atau tadi statistik, tren penjualan menurun. Nah, dengan dituliskan seperti itu, tren penjualan menurun, maka cukup mewakili. Jadi pimpinan perusahaan bisa tahu, oh tren penjualan lagi menurun. Apa dasarnya? Bisa lihatkan statistik, bisa lihatkan data-data detailnya. Kemudian bentuknya nih, bentuk dari laporan ya. Bisa berbentuk grafik, terus mudah dibaca, bisa deskripsi narasi, bisa berbentuk gambar, bisa tabel, ya, tabel statistik, bisa juga pernyataan keuangan antara rasa keuangan. Kalau gambar misalnya sekarang, kalau perusahaan lagi bagus, lagi sehat, untung banyak, cukup digambarkan seperti emoticon gitu ya. Gambarnya orang lagi ketawa, lagi senang, lagi bahagia, cukup pakai itu. Oke, ada jenis laporan. Laporan periodik, harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan, semesteran, tahunan. Nah, ini bisa dibuat secara otomatis oleh sistem informasi manajemen. Atau ada laporan indikator kunci. Jadi yang dilaporkan hanya indikator kuncinya. Misalnya apa, rasio penjualan dan keuntungan, misalnya ini menurun dari bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sehingga perusahaan harus hati-hati. Nah, bisa on-call report. On-call report itu terutama diperlukan oleh pihak top management atau pihak middle management. Jadi kalau mereka disajikan informasi yang rinci gitu, itu mereka akan mengeluarkan waktu yang lebih banyak untuk membaca laporan. Padahal yang mereka perlukan hanya informasi tertentu saja. Misalnya nih on-call reportnya, misalnya saya ingin tahu sekarang berapa sih yang atau mana saja yang
10 penjualan terbaik, 10 yang memberikan 10 produk yang memberikan kontribusi keuntungan terbanyak. Nah, dia hanya itu saja yang perlukan. Ini on call report. Nah, kalau ada laporan khusus, nah ini laporan yang didefinisikan dulu oleh perusahaan. Yang khusus itu yang kondisi-kondisi seperti apa ya? Misalnya apa? Misalnya kondisi pandemi misalnya ya. Itu masuk laporan khusus atau bagaimana? Nah, biasanya tentu yang terkait dengan ini harus dikaji tersendiri ya. Mungkin harus memerlukan pada tenaga ahli untuk menganalisis datanya. Kemudian ada exception report atau laporan pengecualian. Jadi laporan pengecualian ini misalnya ada kondisi-kondisi yang seperti dulu waktu perusahaan kayak Pertamina gitu, ketika harga minyaknya turun 30 barrel per 30 dolar per barrel, tapi dia produksi di sumur itu 50 dolar per barrel. Nah ini harus disampaikan bahwa itu tetap melakukan proses produksi karena alasan misalnya kalau tidak dilakukan produksi maka proses atau di pemesinan atau di anjungan minyaknya nanti akan banyak yang macet. Jadi kalau nanti dijalankan lagi, kalau misalnya terlalu lama didiamkan, harus ada proses perbaikan dulu yang tentu biayanya akan mahal. Jadi walaupun biaya produksi lebih mahal daripada harga jual, tapi tetap produksi supaya mesin-mesin tetap berjalan. Atau sekarang ada kereta api. Kalau di kereta api sekarang kan penumpangnya menurun. Katanya saya dapat informasi dari teman saya, biaya operasi satu rangkaian kereta itu sekitar 50 juta sekali jalan, jarak jauh ya. Kalau penumpangnya hanya misalnya ya anggap hanya menghasilkan penumpang uangnya 5 juta, maka PT KAI harus menambah 45 juta. Nah, ini harus dilaporkan. Tetap jalan, rugi, tapi tetap rugi, tapi tetap harus jalan karena alasan-alasan tertentu. Nah, ini exception report. Oke, sekarang kita lihat model umum komunikasi dan siklus informasi. Di sini informasi bisa nyampe kalau ada sumber informasi. Sumber informasi akan dikirim melalui pemancar atau encoder. Jadi kalau misalnya di perusahaan dulu ada modem, sekarang modem udah nggak terlihat lagi, semua jaringan udah terhubung dengan internet tanpa kita ketahui nggak ada modem apa enggak. Tapi yang visualisasi yang paling jelas adalah ketika kita berkomunikasi menggunakan handphone, nah handphone itu sebagai pemancar atau encoder. Kita sumber informasinya menyampaikan melalui pemancar tadi disalurkan. Jadi karena handphone itu wireless, maka ini salurannya melalui frekuensi ya. Kemudian ketika kita berkomunikasi, biasanya saluran ini ada gangguan atau ada distorsi. Ini yang harus dijaga kualitasnya oleh penyedia jasa komunikasi. Jadi misalnya perbanyak BTS dan lain-lain atau alat-alat pemancarnya yang makin canggih gitu ya. Sehingga informasi dari sumber sampai ke tujuan ini sempurna itu terimanya. Nah ini ada penerima atau decoder. Jadi ada handphone yang lain yang menerima. Jadi kalau saluran bagus, pemancar bagus, penerima juga bagus, maka informasi akan nyampe
kepada tujuan secara sempurna. Jadi nggak ada informasi yang hilang. Gitu. Oke, kemudian siklus informasi. Nah, ini juga sebenarnya sudah dibahas sebelum big data. Ya. Pertama adalah ada input data. Jadi ketika ada satu sistem dijalankan, sistem itu menghasilkan data, di-input, kemudian data diolah. Dari proses ada model untuk pengolahan datanya, kemudian data disimpan di dalam database. Nah, data disimpan di dalam database, kemudian nanti setelah diproses, ini menjadi output atau informasi. Nah, informasi yang disampaikan kepada penerima informasi, kemudian dia akan mengambil keputusan. Nah, keputusan tersebut akan menghasilkan kebijakan yang baru atau tindakan yang baru. Nah, tindakan ini nanti akan menghasilkan data yang baru. Tangkap, nah ini berulang-ulang. Makanya masalah itu selalu ada, selalu berkembang, kemudian diolah juga selalu berkembang, menjadi informasi, kemudian diterima penerima informasi, diputuskan, terus begitu, berulang-ulang, sehingga makin besar, data makin banyak. Nah, yang penting adalah bahwa di sini keputusan ini sesuai dengan informasi yang telah diolah dengan baik dan berdasarkan data-data yang baik. Itu tadi informasinya yang harus berkualitas. Oke, sekarang kita lihat model sistem informasi manajemen. Jadi di sini sistem informasi manajemen menurut MacLeod, ya, Raymond MacLeod, bahwa sistem informasi ini juga ada boundary-boundary-nya, ya. Kemudian ada lingkungan ini yang mempengaruhi sistem informasi tersebut. Di dalamnya ada aliran data dan ada aliran informasi. Jadi yang garis tegas ini data, yang serving itu adalah informasi. Nah, jadi dari sini mengalir ke database kita adalah data dan informasi kita terima di dalam sistem informasi manajemen. Nanti kita ada dua cabang di sini menggunakan model matematika, nanti akan diolah. Kemudian dengan perangkat lunak penulis input, ini juga data dan informasi akan diolah, sehingga dua-dua ini akan menghasilkan pemecahan masalah organisasi. Jadi ini model sistem informasi manajemen menurut MacLeod. Ini yang kanan data diolah dalam model matematika memberikan masukan ke organisasi. Data dan informasi dengan perangkat lunak tertentu penulis input ini akan menjadi masukan terhadap pemecahan masalah organisasi. Oke, kita lihatkan bahwa informasi yang tepat dan akurat dibutuhkan oleh seorang eksekutif dan yang diperlukan dalam proses pengembangan perusahaan. Ini di model sistem informasi eksekutif, ya. Jadi seorang eksekutif itu memerlukan informasi yang tepat dan akurat supaya dia bisa mengambil keputusan secara cepat dengan dampak atau risiko yang kecil. Nah, selain itu diperlukan ketersediaan fasilitas pendukung yang mudah dipergunakan dan dapat benar-benar memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan. Jadi memang permasalahan di eksekutif itu adalah permasalahan yang tidak terstruktur. Ya. Jadi bisa pengaruh politik, sekarang yang kondisi pandemi itu bikin pusing untuk top management. Maka perusahaan harus jalan terus atau perusahaan harus tutup. Nah itu nggak gampang keputusannya. Harus banyak informasi-informasi yang bisa diberikan kepada top management sehingga ambil keputusan yang tepat.
Kemudian satu organisasi dikatakan berhasil jika ada namanya key performance measure atau ukuran keberhasilan kuncinya ini bisa terpenuhi atau bisa dicapai sesuai dengan targetnya. Nah, ini model umum dari atau model sistem informasi eksekutif. Jadi sini ada sumber data eksternal, kemudian ada database sistem informasi, email, software, dan lain-lain ya yang dimiliki perusahaan. Ini akan diolah oleh sistem penyedia informasi organisasi. Juga ada masukan untuk tadi eksekutif itu kan tidak terstruktur. Jadi berita dan informasi mutakhir ini sangat diperlukan. Ini selalu jadi masukan. Nah, ini dengan sistem yang ada diolah sehingga menjadi informasi untuk provisi executive information system lainnya, kemudian ke visi executive information system. Nah, sini ada database eksekutif, tentu yang sesuai kebutuhannya dia akan disimpan, kemudian dia bisa melakukan permintaan informasi dan akan keluar tampilan informasi yang diperlukan. Misalnya seperti sekarang kondisi pandemi, apakah harus dibuka perusahaan atau tidak, apakah harus tutup atau tidak. Jadi aturan-aturan dari pemerintah terkait protokol kesehatan itu harus betul-betul dipelajari serta dilihat dampaknya nanti terhadap perusahaan. Seperti misalnya sekarang perusahaan mengabaikan protokol kesehatan, karyawan juga melakukan protokol kesehatan, maka ketika ada yang kena COVID-19, maka dengan jumlah tertentu nanti harus tutup. Nah, ini tentu akan mengganggu kelancaran perusahaan, akan mengganggu kelancaran pencapaian target kinerja perusahaan yang telah ditetapkan. Oke, berikutnya ada model sistem informasi pemasaran. Ya. Pemasaran, nah tentu kalau namanya pemasaran ya terkait dengan kegiatan-kegiatan bagian pemasaran. Bagaimana produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini bisa disampaikan kepada konsumen, kepada calon konsumen. Melalui tadi ada program promosi dan sebagainya. Kemudian juga menentukan harga barang dan jasa apa yang diberikan. Nah, sistem informasi pemasaran selalu digunakan oleh bagian pemasaran tentunya, sehingga produk-produk disampaikan dengan baik. Sekarang medianya itu bisa, pemasaran bisa kerjasama dengan hotel dengan Traveloka, tiket juga dengan Traveloka, dengan tiket.com, dan lain-lain. Nah, kalau produk-produk tertentu itu bisa dikerjasama dengan sosial media, ya, seperti pertemuan pertama ini kita lihat bahwa orang bisa promosi menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, atau sosial media yang lainnya. Nah, sistem informasi ini merupakan gabungan dari keputusan yang berkaitan dengan produk. Kita mau jual produk apa, tempatnya di mana, kemudian promosinya seperti apa, dan harga produknya berapa. Nah, ini juga yang sukses menjalankan pemasaran secara online itu adalah salah satunya Xiaomi ya. Dia perusahaan baru, membuat produk baru, di produknya yang kualitasnya tinggi, tempatnya dulu online gitu ya, nggak perlu ada outlet, promosinya juga online, harga produknya ini murah, jadi kualitas tinggi, produknya murah, speknya bagus sehingga banyak yang tertarik. Jadi tempat jadi tidak lagi menjadi dominan, tapi kalau misalnya Oppo, Vivo dan lain-lain, Samsung termasuk Samsung, harus ada tempat promosinya juga besar-besaran. Nah, ini masing-masing perusahaan memiliki strategi yang berbeda. Nah, dengan sistem informasi yang baik tentu akan membuat rumusan yang baik terhadap bagaimana program pemasarannya atau keputusan pemasaran. Oke, jadi kalau kita lihat di sini modelnya, ini ada database. Database ini ada
sumber informasi dari luar, yang dari eksternal, dari subsistem informasi market research atau riset pasar, jadi tahu kebutuhan konsumen seperti apa. Ada sistem informasi akuntansi, ini salah satu yang bisa jadi pegangan buat perusahaan juga sebagai sumber informasi internal. Nah, ada juga subsistem intelijen pemasaran. Ini subsistem intelijen pemasaran ini perusahaan-perusahaan mengambil data-data dari pesaingnya ya, dengan cara-cara tertentu, nah sehingga dia bisa memperoleh informasi terkait pesaingnya dan dia akan membuat produk-produk yang tentu yang bisa bersaing dengan produk-produk pesaingnya. Ini semua masuk ke database. Kemudian di sini ada subsistem produk, ada subsistem tempat, subsistem promosi, subsistem harga. Nah, ini semua akan memberikan informasi kepada user kebutuhan-kebutuhan dari terkait 4P ini. Nah, ada lagi gabungan dari kesemuanya atau subsistem bauran pemasaran. Nah, ini memberikan informasi sehingga akan memberikan keputusan pemasaran seperti apa, promosi seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, berikutnya ada subsistem informasi manufaktur. Ya. Nah, ini tentu berhubungan dengan manufaktur. Ya. Jadi, sebuah perusahaan manufaktur tentu dia harus mengembangkan sistem informasinya agar bisa mendukung fungsi-fungsi produksi. Ya. Jadi, mulai dari bahan baku, kemudian penyimpanan bahan baku, proses manufakturnya, dan sebagainya. Mulai dari perencanaan sampai produk itu dikirim ke konsumen. Baik barang maupun jasanya. Ini tadi ada input subsistemnya, itu ada sistem informasi akuntansi, sumber data internalnya, kemudian ada subsistem industrial engineering. Misalnya orang-orang TI ada di sini, ini sumber data internal, nah eksternalnya adalah subsistem intelijen manufaktur. Kita bisa lihat perusahaan-perusahaan lain menggunakan sistem manufaktur seperti apa, nah, sehingga mungkin tadi kriterianya produknya kualitasnya tinggi, kemudian harganya murah, terus modelnya bagus dan lain-lain. Ya. Ini bisa dilihat itu sebagai input untuk nanti menjadi masukan ke dalam pembuatan produk manufaktur tersebut. Ya. Ini semua masuk ke database, kemudian memberikan masukan untuk subsistem produksi, kemudian subsistem persediaan, subsistem kualitas, dan subsistem biaya. Nah, ini nanti akan menjadi pendukung di dalam pengambilan keputusan terkait dengan proses manufaktur. Nah, nanti akan saya jelaskan juga yang di pertemuan yang berikutnya, bahwa proses manufaktur ini sekarang dengan adanya big data, dengan internet of things, dengan revolusi industri keempat, ini bisa arahnya ke smart manufacture, smart manufacturing. Jadi proses produksinya itu bisa mengatur sendiri ya secara smart berdasarkan informasi-informasi yang masuk ke dalam sistem. Jadi antar mesin bisa ngobrol, mesin dengan orang bisa ngobrol, atau bisa kirim-kiriman data, nah, sehingga mesin pun bisa mengambil keputusan apakah memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, itu di smart manufacturing, di revolusi industri keempat ini sudah terjadi. Jadi lebih canggih lagi ini yang sekarang ada. Oke, berikutnya sistem informasi keuangan. Tentunya ini juga sangat penting buat perusahaan karena maju mundurnya perusahaan tergantung kepada bagaimana mengelola keuangan. Jadi kalau mengelola keuangannya baik, maka
perusahaan akan berkembang terus, karena bisa membedakan mana uang-uang perusahaan yang memang bisa dinikmati sebagai keuntungan, pembagian dividen, bonus, dan sebagainya, mana uang yang harus disisihkan untuk investasi. Sehingga nanti kondisi mesin atau peralatan produksi itu tetap fit ya, termasuk bagaimana pemeliharaannya. Nah, ini model sistem informasi manajemen keuangan. Itu tadi ada sumber data internal, ada eksternal. Jadi ada audit internal, ada sistem akuntansinya, eksternal tadi intelijen keuangan. Jadi ya bagaimana keuangan ini dari pihak-pihak yang lain, misalnya apakah uang itu disimpan saja ketika terima atau diputar lagi. Nah, sekarang ada namanya financial engineering. Bagaimana uang perusahaan itu bisa diputar. Kalau dulu yang paling mudah perusahaan itu main falas ya. Jadi main valuta asing. Jadi kita nerima rupiah, diberikan dolar, dan nanti dolar terhadap rupiahnya menguat, sehingga perusahaan dapat kelebihan dari selisih nilai tukar tadi. Tapi banyak juga perusahaan yang terjebak karena salah ngambil keputusan, maka misalnya jual beli valuta asingnya gagal, akhirnya jadi rugi ya. Yang aman didepositokan. Tapi tadi kalau ada dengan financial engineering yang bagus, yang canggih, yang aman, ini uang bisa diputar. Nah, semua masuk ke database, kemudian outputnya bisa subsistem peramalan, nanti peramalan penjualan, pendapatan, dan sebagainya. Subsistem manajemen dana atau cash management. Ini juga perlu tadi uang mau disimpan di deposito harian atau disimpan di perusahaan saja atau diinvestasikan lagi. Nah, ini ada di cash management. Kemudian subsistem pengendalian. Nah, bagaimana mengendalikan uang yang ada. Sehingga ini nanti menjadi input buat user untuk mengambil keputusan pada masa yang akan datang. Apakah mau investasi lagi atau tidak, gitu, ataukah kita harus ngerem sekarang pengeluaran. Oke, sekarang kesatuan dari sistem-sistem informasi. Ini ada SIM dan DSS ya. SIM dan DSS ini ada sistem informasi manajemen dan decision support system. Ini ada perencanaan sumber daya perusahaan. Kemudian ada sistem informasi SDM, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, dan ada sistem informasi persediaan atau inventory. Nah, ini semuanya adalah yang ada di back office atau di dalam perusahaan untuk menyediakan produk dan jasa buat konsumen ya. Nah, bagaimana ini nyampe kepada konsumen nanti? Nah, ini harus didukung oleh supplier. Nah, supplier ini dengan melalui perdagangan secara elektronik dan customer relationship management, maka bisa mendukung aktivitas di dalam perusahaan ini. Nah, semuanya terinformasikan dalam sistem informasi manajemen dan decision support system. Di sini adalah sistem back office-nya atau di dalam perusahaannya. Nah, bagaimana produk yang sudah dihasilkan ini sampai ke konsumen? Itu ke front office system. Ini tentu ada perencanaan sumber daya perusahaan, itu ada sistem informasi pemasaran. Kemudian ada sistem informasi penjualan, ada sistem informasi pelanggan. Nah, ini semua yang mendukung terhadap nanti bagaimana produk yang kita hasilkan yang didukung oleh sistem informasi yang tadi sudah disampaikan, ini bisa nyampe kepada pelanggan. Nah, melalui perdagangan elektronik dan CRM,
ini akan sampai kepada pelanggan. Ya. Dan ini sekarang harus tadi cepat, ya, harus time to market. Jadi pelanggan pengennya cepat, mana yang cepat, maka itu yang akan menjadi pilihan, termasuk di dalam pengiriman. Ya. Nah, semua ini tentu bisa menggunakan intranet karena masih di dalam perusahaan. Ya. Tapi untuk dari supplier sampai ke konsumen ini bisa menggunakan internet ya, untuk media komunikasinya. Oke, kita lihat perspektif sistem informasi. Sistem informasi tentu harus mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kemudian dia harus mendukung pihak manajemen, bisa mengelola pengetahuan atau knowledge, bisa membangun jaringan atau networking dan activity. Nah, ini perspektif sistem informasi yang harus ada ya di dalam satu sistem informasi. Jadi dia harus bisa mendukung kegiatan operasional, mendukung pihak manajemen untuk mengambil keputusan, bisa mengelola pengetahuan atau knowledge terkait perusahaan, dan membuat jaringan atau networking. Tujuan dan sasarannya adalah meningkatkan efisiensi operasi. Karena sekarang itu untuk bersaing, perusahaan memiliki efisiensi yang tinggi, dia akan menghasilkan produk dengan biaya yang atau dengan harga yang lebih murah, dengan waktu yang lebih cepat bisa disampaikan kepada konsumen. Meningkatkan aktivitas fungsional. Jadi dengan sistem informasi ini, maka fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi ini menjadi lebih tinggi efektivitasnya. Mendukung customer service. Nah, tentu dari sistem informasi, pelayanan terhadap konsumen akan lebih baik lagi karena konsumen ketika ada komplain, informasinya udah banyak. Seperti misalnya kalau saya komplain ke PLN, karena sistem informasi sudah bagus dan juga cepat sampai ke bagian customer service-nya, maka saya bisa memiliki kepastian yang lebih tinggi terhadap keluhan saya. Misalnya ketika listrik di rumah saya mati, saya komplain ke PLN bisa menjawab misalnya, oh ini ada gangguan ringan, kurang dari 1 jam, sudah nyala lagi. Nah itu PLN udah bisa seperti itu. Kalau gangguannya lama, dia juga bisa menginformasikan. Membuat customer adalah yang penting ada kepastian ya, dan bisa dipegang. Kemudian bisa mendorong menciptakan produk dan jasa baru. Ini juga dengan sistem informasi, dengan informasi yang banyak kita olah, jadi knowledge, maka ini menjadi dorongan ya untuk menciptakan produk baru dan jasa yang baru. Meningkatkan competitive advantage. Tentunya dengan informasi yang baik, perusahaan mengelola semua sumber dayanya dengan baik, maka akan menghasilkan output yang baik sehingga pelayanan akan makin tinggi. Nah, terhadap konsumen akan puas sehingga akan meningkatkan keuntungan berkompetisinya atau competitive advantage. Meningkatkan komunikasi dan networking. Tentunya dengan yang baik itu akan misalnya informasi dari mulut ke mulut. Saya puas nih dengan pelayanan produk ini dari perusahaan ini. Kalau sekarang di online tuh dengan dengan testimoni dan sebagainya, supaya nggak usah dijelaskan, orang udah tahu, orang puas. Nah, networking nanti akan otomatis terbentuk gitu ya, karena kepuasan konsumen terhadap produk kita. Meningkatkan pengendalian, kontrol, dan feedback. Nah, ini juga dengan sistem informasi, maka pengendalian perusahaan akan lebih mudah karena semua didukung oleh data-data yang tadi berkualitas dan informasi yang berkualitas. Sehingga perusahaan bisa memberikan bisa mengendalikan dan bisa punya masukan-masukan yang sangat bagus.
Oke, seperti ini jaringan terhubung dengan berbagai media ya, atau multimedia dengan data yang besar sekali atau big data, dan database menjadi very large database atau VLDB. Nah, kemudian kita lihat di sini ada yang namanya ini, kita bahas ini dulu ya. Sistem informasi ini seperti piramid. Gitu ya. Di piramid di level bawah ada level operation support ya, tadi ada TPS ya, Transaction Processing System. Nah ini nanti yang TPS yang banyak ini yang ada di mana-mana, seperti JNE, di keagenan, di kantor cabang dan sebagainya, ini semua informasinya akan masuk ke atas. Begitu juga kantor pos ya, dari kantor-kantor cabang bisa masuk ke sini ke atas. Ini support of knowledge work. Jadi di sini ada business intelligence system, office information system, ada knowledge management system. Nah dari sini masuk ke management support. Management support ini ada namanya management reporting system, decision support system, dan executive information system. Nah ini semua saling terkait. Nah data, sumber data itu dari yang bawah ya, dari TPS, kemudian diolah, dan untuk eksekutif tentu ada sumber data eksternal yang lain. Nah kita lihat isu kontemporer, bahwa teori informasi masih akan terus berevolusi. Teruskan dengan perkembangan teknologi, perkembangan transaksi, perubahan transaksi dari sistem yang tadinya offline menjadi online, itu akan meningkatkan kebutuhan terhadap sistem informasi. Sistem informasi harus bisa menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Nah, orang atau manajemen adalah area permasalahan. Ini tentu harus dikelola ya. Jadi tidak semua orang senang dengan sistem informasi yang ada. Tidak semua orang atau tidak semua manajemen juga suka dengan sistem informasi yang dikembangkan. Nah ini harus dikelola dengan baik agar semua merasakan pentingnya sistem informasi tersebut. Nah seperti sekarang misalnya di Unpas yang adanya situ, mungkin waktu kita masih offline, situ dan e-learning sebenarnya sudah ada. Tapi tidak mau menggunakannya karena menganggap yang kondisi saat ini sudah cukup, bisa diatasi atau bisa tangani. Tapi ketika semua harus bekerja di rumah, maka mau tidak mau kita harus online. Perwalian yang tadinya harus ketemu secara fisik bisa diproses menggunakan situ. Kemudian proses belajar mengajar yang tadinya fisik, ketemu di kelas, mau tidak mau harus dibuat secara online. Dan dosen pun harus belajar membuat materi secara online. Kemudian tetap mengupdate diri sendiri. Nah ini pemilihan teknologi ini sangat penting karena teknologi itu begitu cepat berkembang. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, maka kita akan ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, maka pesaing-pesaing kita akan menyusul kita. Ya. Jadi banyak perusahaan yang sudah established, yang sudah mapan, yang nggak mungkin tersaingi ketika teknologi berkembang, akhirnya jadi kalah bersaing ya. Seperti PT Pos misalnya. PT Pos dulu surat, ada kartu pos, ada surat, dan macam-macam. Begitu ada email, langsung kalah. Kartu pos juga begitu ada undian-undian yang tidak perlu kartu pos, cukup dengan SMS, cukup dengan WA, akhirnya kalah juga. Karena sekarang mungkin kalau pos adalah jasa paket yang harusnya lebih leading ya dari yang lain. Tapi masuk pesaing yang lain, misalnya JNE, kemudian JNT yang sudah menggunakan
data untuk mengelola keagenan dan sebagainya. CLE yang bisa lebih cepat bisa pelayanannya. Nah, pos harus mengupdate lagi, walaupun dulu pos juga sudah mengupdate ya, misalnya dengan dia mengembangkan sistem internetnya sendiri gitu ya. Termasuk bagaimana pos ini berbisnis di masa depan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan networking. Tapi networking juga sekarang ada pesaing-pesaing, ada Indomaret, Alfamart, yang ada di mana-mana juga. Nah, kemudian analisis investasi untuk sistem informasi ini juga wajib dilakukan ya, karena jangan sampai kita mengeluarkan uang yang banyak tapi tidak menghasilkan menghasilkan uang atau bisa menghasilkan feedback yang jauh lebih besar daripada investasi yang kita keluarkan. Misalnya di PT KAI, saya juga sempat menganalisis penerapan SAP, MMPM, dan manajemen dan material manajemen. Itu nilainya 23 miliar, setelah dianalisis ternyata layak ya walaupun mahal, karena bisa menghemat uang perusahaan jauh lebih banyak. Ini harus dianalisis secara baik ya. Nah, kemudian interaksi antara teknologi informasi dengan area fungsional lainnya. Nah, ini juga harus betul-betul dikelola dengan baik oleh perusahaan. Sehingga semua sumber daya tadi bisa terintegrasi, semua sumber daya bisa saling mendukung untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat buat perusahaan. Nah, kemudian juga ada pengembangan karir atau career development. Ini dengan sistem informasi sekarang ini orang bisa terlihat gitu ya, mana yang memberikan kontribusi yang besar buat perusahaan, mana yang beradaptasi dan perubahan lingkungan untuk supaya perusahaan bisa tetap bertahan dan bisa terus berkembang. Nah, ini bisa terlihat nanti di dalam kinerjanya ya. Sehingga SDM bisa terus naik. Dan bahkan pengembangan karir ini bisa sekarang itu arahnya ke mengembangkan karir sendiri-sendiri gitu ya. Dia bisa melihat ini kebutuhan perusahaan apa. Dia bisa mencari ilmu-ilmu sendiri, baik melalui training-training di luar, di training publik, atau dia belajar sendiri. Nah, sehingga bisa mendukung keperluan perusahaan. Nah, kemudian kita lihat tantangan lainnya. Ya. Bahwa tantangan terhadap perencanaan sistem informasi ini kan tadi data makin besar, makin sangat besar bahkan. Kemudian pesaing makin banyak. Bagi sekarang ada kondisi-kondisi seperti sekarang, pandemi dan lain-lain. Nah, sistem informasi ini harus dirancang makin memenuhi kebutuhan konsumen yang tentu bukan hanya evolusi tapi revolusi. Tadi mengatakan bagaimana perkembangan revolusi industri yang 4.0. Semua harus arah ke sana. Seperti bank harus punya sekarang fintech ya, finansial teknologi. Kalau enggak ya konvensional penyaluran kreditnya maka akan kalah. Tapi harus hati-hati juga. Jangan sampai nanti jebol juga gitu ya pengeluaran atau penyaluran kreditnya. Nah, tantangan terhadap waktu yang diperlukan untuk suksesnya perusahaan dalam penggunaan teknologi informasi dengan kecepatan yang berubah. Tadi time to market ya. Waktu itu sangat berpengaruh bagaimana produk itu sampai lebih cepat ke perusahaan karena saya memproduksi banyak, harga jauh lebih murah dari pesaing kita, terutama produk-produk dari negara Tiongkok ya, yang sangat murah. Walaupun ada yang mahal juga, tapi semua itu menjadi tantangan, terutama kecepatannya. Jadi sekarang itu kita bisa beli dari manapun produk kita
dan bisa sampai ke kita dalam waktu yang cepat. Dan kita bisa, kalau kita beli barang sekarang bisa tracking ya, dengan kemampuan teknologi informasi yang ada. Tantangan terhadap pengelolaan gangguan teknologi seperti internet, nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri karena namanya teknologi, namanya internet, sekarang kan ada hacker ya. Hacker itu tidak semuanya memanfaatkan informasi yang kita bangun gitu, tapi ada juga yang mengganggu. Ada virus, ada menyebar virus, ada menguasai server kita. Nah, ini semua harus dikelola dengan baik. Kalau kayak di web itu ada HTTPS, HTTPS itu dia web kita itu dibantu pengelolaan keamanannya oleh satu perusahaan security. Perusahaan security namanya HTTPS. Nah, jadi yang gangguan-gangguan itu akan diatasi oleh dia. Kita bayar tapi aman. Begitu juga server kita. Itu ada teknik-teknik untuk mengatasi gangguan-gangguan tadi. Bahkan bisa kita sertifikasi ya, menggunakan ISO, jadi sertifikasi sehingga kita aman dari gangguan-gangguan. Kemudian tantangan terhadap pengembangan kompetensi dan penguatan teknologi informasi. Nah, ini juga harus diatasi ya. Waktu saya di PT KAI, teman-teman di PT KAI itu mengembangkan sistem tiketing kerjasama dengan PT Telkom, nah, sehingga bisa jauh lebih bagus. PT KAI juga terupgrade kompetensinya, teman-teman dari Telkom juga sama. Nah, sehingga dengan cara seperti itu kompetensi IT-nya satu perusahaan itu bisa meningkat. Ya. Tantangan terhadap etika. Nah, ini juga yang nggak kalah penting. Banyak orang yang menyalahgunakan informasi yang kita miliki, sistem informasi yang kita miliki untuk kepentingan pribadi. Nah, ini harus dijaga ya, jangan sampai disalahgunakan. Tantangan terhadap keamanan informasi. Nah, ini juga tadi terkait dengan gangguan teknologi ya. Nah, kalau keamanan informasi tentu jangan sampai informasi yang ada yang kita kelola ini bocor, bisa ditembus sama orang, bahkan bisa merugikan orang. Seperti itu ada bank yang uangnya itu ada yang ngambilin gitu ya, tanpa disadari oleh konsumen. Nah, mungkin ada kerjaan orang dalam yang ngerti betul sistem informasi tersebut bisa memanfaatkan. Atau sekarang banyak orang-orang yang pintar tapi jahat ya, kasus-kasus penipuan, internet banking, atau ya terkait dengan uang kita di bank, itu ada orang yang ngincar uang kita ya. Nah, ini harus dijaga. Begitu juga di perusahaan kan ya. Itu nilai tambah informasi bagi perusahaan. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Ini sebenarnya pertemuan minggu kedua dan ketiga. Nah, nanti akan saya pecah supaya tidak terlalu lama. Oke. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga Anda juga tetap pada sehat, terhindar dari penyakit COVID-19 ya. Tetap pakai masker, jaga jarak, makanan sehat, jaga imunitas, olahraga, berjemur, cuci tangan. Itu mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lainnya. Tentu saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.